Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan perguruan tinggi Islam di Indonesia. Ya, kalau kita berbicara pertumbuhan, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana asal usul kenapa bisa ada perguruan tinggi Islam ini di Indonesia. Oke. Eh, Kalau kita melihat sejarah perguruan tinggi Islam di Indonesia, berarti kita melihatnya dari tiga periode. Periode awalnya itu bagaimana perguruan tinggi Islam itu didirikan pada awal abad ke 20. Jadi munculnya gagasan terkait pendirian perguruan tinggi Islam di Indonesia ini sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Namun realisasinya sudah nanti di hampir kita mencapai kemerdekaan. Kemudian pada masa kemerdekaan, perguruan tinggi Islam yang sudah ada ini kemudian juga mengalami transformasi demi dalam rangka pengembangan dan juga kemajuannya. Nah, kemudian pada abad modern, perguruan tinggi Islam yang ada ini sudah tidak hanya em, mempunyai fakultas yang berfokus pada pengajaran ilmu agama, tapi juga pengajaran ilmu-ilmu lain dan juga saintek ya. Kayaknya sekarang di beberapa UIN sudah ada fakultas saintek itu. Oke, eh, kemudian kita harus tahu bagaimana em, atau apa tujuan adanya perguruan tinggi Islam di Indonesia ini. Nah, munculnya perguruan tinggi Islam di Indonesia ini tentu atas kesepakatan para para ulama dan itu berangkat dari em, pada masa penjajahan Belanda kan berlaku sistem dualisme sistem pendidikan ya yang dibedakan antara pendidikan umum dan juga pendidikan Islam. Pendidikan Islam dan itu berlanjut pada tingkat pendidikan tinggi universitas. Nah, saat itu sudah ada universitas-universitas umum di Indonesia, tapi belum ada pendidikan tinggi yang khusus mempelajari tentang ilmu keislaman gitu. Dan itu pun yang ada di eh, yang bisa belajar di perguruan tinggi umum itu hanya orang-orang tertentu, walaupun masih orang Indonesia, tapi dari kalangan bangsawan, kalangan yang memang orang tuanya itu mempunyai kedudukan lah intinya. Nah, kemudian para ulama sepakat untuk mendirikan perguruan tinggi Islam dan tujuan dari adanya perguruan tinggi Islam itu yang pertama yaitu untuk melaksanakan pengkajian dan pengembangan ilmu agama Islam. Jadi memang itu tujuan pertamanya agar ada pengembangan ilmu agama Islam itu. Dan yang kedua itu untuk melaksanakan pengembangan dan peningkatan dakwah Islam. Makanya nanti di pendidikan tinggi keislaman itu ada fakultas dakwah ya, adab dan dakwah biasanya. Kemudian juga mereproduksi dan kaderisasi ulama serta fungsionaris keagamaan Islam. Nah, ini berkaitan nanti dengan tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan eh, dalam Kementerian Agama. Kan kita punya nih Kementerian Agama dan tenaga ahlinya tentu harus orang yang mengerti dengan agama dan juga dengan apa namanya administrasi dan itu gunanya adanya perguruan tinggi Islam itu. Selain itu juga untuk kaderisasi ulama. Jadi ulama tidak hanya dihasilkan dari pesantren. Makanya kita kalau ketemu sama nenek-nenek kita ya, kalau ada lulusan UIN, IAIN, STAIN yang tidak bisa baca Al-Quran atau yang tidak tahu dengan ilmu agama, tidak bisa berceramah di surau, itu pasti mereka bilang, gimana lah nih lulusan sekolah di STAIN, sekolah di UIN, tapi tidak bisa ceramah.
Pasti itu karena memang dulunya awalnya adanya perguruan tinggi Islam ini kan salah satunya untuk kaderisasi ulama. Nah, kemudian eh, kita lihat, nah, bagaimana sejarah perguruan tinggi Islam di Indonesia ini. Ada M. Nasir dalam buku Kapital Selectanya menyatakan bahwa Dr. Satiman merupakan penggagas untuk mendirikan sekolah tinggi Islam di 3 tempat. Jadi kalau menurut M. Nasir, yang menginisiasi atau menggagas pendirian sekolah tinggi Islam di 3 tempat itu ada bernama Dr. Satiman. Nah, 3 tempat itu ada di Jakarta, Solo, dan di Surabaya. Kemudian di Jakarta akan didirikan sekolah tinggi sebagai lanjutan dari sekolah menengah Muhammadiyah yang bersifat kebaratan. Ini kan Muhammadiyah udah lebih dulu ada sekolah yang terintegrasi antara ilmu umum dan ilmu agamanya itu ya. Kemudian di Solo juga didirikan sekolah tinggi untuk mubalik. Di Surabaya akan didirikan sekolah tinggi yang akan menerima alumni pesantren. Jadi intinya mereka mau mendirikan perguruan tinggi Islam yang bisa menampung selain tujuan yang 3 tadi, ya tentu untuk menampung lulusan-lulusan dari pesantren ini. Karena lulusan-lulusan dari pesantren tentu masih terbatas, sangat terbatas malahan masuk ke perguruan tinggi umum. Kemudian em, di Padang, Sumatera Barat juga pada tanggal 9 Desember 1940 ya, menurut Mahmud Yunus sudah berdiri perguruan tinggi Islam yang dipelopori oleh Persatuan Guru Agama Islam atau PGAI. Nah, kalau menurut Mahmud Yunus, perguruan tinggi ini merupakan perguruan tinggi Islam pertama di Sumatera Barat, namun tidak berlangsung lama. Ketika Jepang masuk ke Indonesia, dia sudah tutup gitu. Kemudian dalam Kongres kedua Majelis Islam A'la Indonesia MIAI atau sekarang kita kenal dengan nama MUI yang berlangsung pada tanggal 2 sampai 7 Mei 1939, dalam salah satu agendanya adalah tentang pendirian perguruan tinggi Islam ini. Akhirnya mereka merealisasikan pendirian perguruan tinggi Islam ini di Solo yang dimulai dari tingkat menengah dengan nama Islamic Middle Bear School ya. Nah, itu di antara sejarah munculnya perguruan tinggi Islam di Indonesia. Nah, selanjutnya eh, kita melihat bagaimana transformasi perguruan tinggi Islam di Indonesia itu. Nah, transformasi perguruan tinggi Islam di Indonesia seperti yang sudah dijelaskan oleh temannya itu dimulai dari Sekolah Tinggi Islam, kemudian ada Universitas Islam Indonesia, ada Perguruan Tinggi Islam Negeri, ada Akademi Dinas Ilmu Agama, Institut Agama Islam Negeri, Sekolah Tinggi Islam Negeri, dan juga ujungnya di Universitas Islam Negeri. Nah, yang pertama itu Sekolah Tinggi Islam Negeri. Nah, kita lihat Sekolah Tinggi Islam Negeri itu apa. Jadi Sekolah Tinggi Islam Negeri ini merupakan sekolah tinggi Islam yang diinisiasi oleh Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Masyumi ini merupakan gabungan dari organisasi Islam. Jadi mereka mendirikan perguruan tinggi Islam ini pada bulan April 1945. Eh, dan ini ada andil dari penjajah Jepang dalam pendirian sekolah tinggi Islam ini. Nah, kemudian sekolah tinggi Islam ini dibuka secara resmi pada tanggal 27 Rajab 1000 berapa? Nah, 1364 atau 65 ya, bertempatan dengan tanggal 8 Juli 1945 di Jakarta. Nah, peresmiannya ini diselenggarakan di Kantor Imigrasi Pusat Gondang Dia Jakarta. Jadi yang kurikulumnya masih mencontoh kurikulum Fakultas Usuluddin di Al-Azhar Kairo. Nah, selanjutnya ada UII. Nah, jadi setelah Sekolah Tinggi Islam ini ada namanya Universitas Islam Indonesia. Nah,
UII ini merupakan bentuk transformasi dari STI itu. Jadi STI itu yang diubah menjadi UII. Ah, hal ini terjadi pada tanggal 22 Maret 1948 di Yogyakarta. Jadi UII ini adanya di Yogyakarta dan sampai sekarang masih ada di Jogja. Eh, tapi dia bukan perguruan tinggi Islam negeri ya. UII ini milik swasta. Nah, kemudian pada di tahun 1948 itu atau di awal berdirinya UII ini eh, dia mempunyai 4 fakultas. Ada fakultas agama, fakultas hukum, fakultas ekonomi, dan juga fakultas pendidikan. Jadi 4 fakultas kan, fakultas agama, hukum, ekonomi, dan pendidikan. Nah, yang fakultas agamanya, yang fakultas agamanya ini nanti berubah menjadi PTAIN, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri. Jadi diambil alih oleh pemerintah eh, pengelolaannya gitu. Ini terjadi pada tahun 1950 yang ditandai dengan adanya peraturan pemerintah nomor 34 tahun 1950 yang ditandatangani pada tanggal 14 Agustus 1950. Jadi PTAIN atau Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri ini berasal dari Fakultas Agamanya UII, Universitas Islam Indonesia. Nah, jadi melalui peraturan pemerintah nomor 34 tahun 1950 itu resmi berdirinya Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri. Jadi tinggal di UII ini hanya ada 3 fakultas ya, kecuali fakultas agamanya. Kemudian ada ADIA atau Akademi Dinas Ilmu Agama ya. Nah, yang namanya Akademi Dinas tentu yang masuk di sana hanya pemerintah, hanya ASN, pegawai negeri. Hanya itu. Jadi, nah dia kan Akademi Dinas namanya. Nah, Akademi Dinas Ilmu Agama ini didirikan di Jakarta pada tahun 1957. Karena memang kenapa yang menjadi mahasiswanya atau peserta didiknya di sini ini hanya ASN? Karena memang tujuannya itu untuk sekolah latihan bagi para pejabat yang berdinas di Kementerian Agama dan untuk pengajaran agama di sekolah. Nah, lama pembelajarannya itu ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Eh, jadi jurusannya di sana itu ada 2 jurusan, jurusan PAI atau Pendidikan Agama Islam dan jurusan sastra. Jadi tujuan adanya ADIA ini untuk meningkatkan kualitas pegawai negeri dalam bidang keagamaan. Jadi ini khusus untuk ASN-ASN yang ada di lingkungan Kementerian Agama. Kemudian setelah adanya ADIA, muncul Institut Institut Agama Islam Negeri. IAIN ini merupakan peleburan dari PTAIN dan ADIA. Jadi kan yang PTAIN ini awalnya merupakan eh, transformasi dari Fakultas Agama milik UII yang kemudian diambil alih pengelolaannya oleh pemerintah. Jadinya dia menjadi PTAIN. Di samping itu pemerintah juga mendirikan ADIA, Akademi Dinas Ilmu Agama, yang kemudian kedua lembaga ini dileburkan menjadi satu. Jadi namanya IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Nah, ini terjadi pada tahun 1960 di Yogyakarta pada tanggal 24 Agustus. Peresmiannya dilakukan oleh Menteri Agama saat itu, yaitu Kiai Haji Wahid Wahab. Jadi ada beberapa fakultas di awal pendirian IAIN ini, ada Fakultas Usuluddin, Syariah, Tarbiyah, dan Fakultas Adab. Nah, kemudian IAIN ini kan tidak banyak saat itu berdirinya ya. Mungkin ada di Jakarta, ada di Jogja.
kemudian di Padang juga YIN Imam Bonjol ya. Nah, yang kemudian intinya waktu itu belum banyak berdiri perguruan tinggi Islam ya yang bernama IAIN ini. Jadi mereka mengadakan atau membentuk sekolah lokal jauh, kelas jauh. Seperti contohnya di IAIN IB ini, IAIN Imam Bonjol Padang ini, kita merupakan eh, UIN Bukit Tinggi ini dulunya merupakan kelas jauhnya. Begitu juga dengan UIN Batu Sangkar. Kita ini kalau nggak salah fakultas syariah ya, yang Batu Sangkar itu fakultas tarbiyahnya. Jadi apakah di Padang ada fakultas tarbiyah dan syariahnya? Tetap ada. Jadi ini untuk mengakomodir orang-orang yang ingin belajar di eh, orang-orang di daerah yang ingin belajar gitu. Jadi diakomodirlah, dibentuklah kelas kelas jauhnya. Nah, yang kemudian kelas-kelas jauhnya ini ingin merdeka, ingin merdeka secara administrasi. Intinya mereka tidak mau bergantung lagi ke induknya. Jadi akhirnya eh, mereka mengajukan untuk bisa mengelola lembaga mereka sendiri. Oleh karena itu, kemudian pada tahun berapa nih, 1997, berdasarkan keputusan Presiden nomor 11 tahun 1957, 1997 ya, dan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 285 tahun 1997, diubahlah kelas-kelas jauh ini menjadi statusnya menjadi STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Jadi mana yang lebih dulu berdiri, YIN atau STAIN? Ah, mana yang lebih dulu berdiri? YIN. Lebih dulu ada YIN, baru kemudian ada STAIN. Karena STAIN ini merupakan anak dari YIN itu. Yang kemudian STAIN itu pun tetap bisa bertumbuh dan berkembang. Dia bisa alih status kalau sudah tercukupi persyaratannya ya. Dia bisa alih status nanti menjadi YIN dan juga kemudian menjadi UIN. Nah, kemudian baru muncul adanya UIN. UIN ini kan sebenarnya sudah bentuk pengembangan dari IAIN. Jadi kalau IAIN fakultasnya itu masih fakultas yang terkhusus pada pembelajaran ilmu agama. Ada fakultas syariah, adab, dakwah, kemudian tarbiyah ya. Kalau UIN sudah boleh mendirikan fakultas yang em, basicnya itu ilmu umum, fakultas saintek atau fakultas MIPA mungkin mau diadakan boleh. Ya kalau di UIN Jakarta itu kan sudah banyak ada fakultas psikologinya, ada kedokteran UIN kedokterannya gitu. Jadi sudah banyak. Intinya kalau UIN secara legalitasnya mereka boleh memiliki fakultas-fakultas non agama gitu. Dan itu sebenarnya menjadi persyaratan untuk alih status dari IAIN menjadi UIN. Walaupun belum ada fakultasnya, minimal ada jurusannya atau prodinya terlebih dahulu. Seperti itu kira-kira eh, perkembangan perguruan tinggi Islam mulai dari STI, kemudian menjadi UII, kemudian menjadi PT AIN, ada ADIA yang kemudian gabungan dari PT AIN dan ADIA ini menjadi IAIN. Setelah itu IAIN membentuk lokal jauh yang kemudian berubah bertransformasi menjadi STAIN yang kemudian eh, dia bisa alih status dalam rangka integrasi ilmu agama dan ilmu umum juga alih status menjadi UIN. Tapi kalau dari segi apa ya tingkatnya sekarang ini eh STAIN itu berada di bawah. Jadi mulai dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri dulu, baru kemudian IAIN, baru kemudian bisa alih status menjadi UIN. Seperti itu. Oke, selanjutnya apa peran penting perguruan tinggi Islam dalam pendidikan keagamaan itu? Yang pertama tentu untuk pengembangan ilmu keislaman ya. Sehingga perguruan tinggi Islam ini berperan penting dalam pengembangan dan penyebaran ilmu-ilmu keislaman. Kemudian juga untuk pembinaan moral dan spiritual. Makanya tidak hanya aspek kognitif
menjadi tujuan dari pembelajaran, tapi juga ada afektif dan spiritualnya, moral dan spiritual. Kemudian juga eh, sebagai pencetak pemimpin umat. Jadi diharapkan sebenarnya ada lulusan dari, bukan ada ya, lulusan dari perguruan tinggi Islam ini diharapkan bisa menjadi pemimpin atau tokoh-tokoh agama di masyarakat. Nah, kemudian apa tantangan dan permasalahan yang dihadapi perguruan tinggi Islam sekarang ini? Jadi kalau kita melihat apa saja permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perguruan tinggi Islam saat ini baik itu perguruan tinggi Islam swasta dan negeri ya, itu yang pertama permasalahannya adalah di kualitas pendidikan. Kita kalau dibandingkan dengan perguruan tinggi umum masih kalah dari segi kualitas pendidikannya. Dan itu banyak bisa terlihat dari kualitas dosennya, kemudian penelitian-penelitian dosen, kemudian kemampuan dari mahasiswanya. Walaupun tidak semua perguruan tinggi Islam negeri yang seperti itu ya, tapi umumnya masih dari segi kualitas pendidikan pada umumnya masih di bawah perguruan tinggi umum. Kemudian juga dari segi pembiayaan. Kalau swasta apalagi, karena dia bentuknya yayasan, pasti itu sangat terkendala dari segi pembiayaan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan pendidikannya. Di negeri pun hampir sama seperti itu, kecuali kalau kita sudah menjadi PTNBH. PTNBH ini sebenarnya sudah apa namanya itu ya, sudah swasta jatuhnya, tapi swasta yang elitnya gitu. Kalau UNP sekarang seperti yang kita kenal itu sudah PTNBH. Jadi mereka bisa mengelola keuangannya sendiri. Kalau kita kan masih ada kebijakan-kebijakan untuk perguruan tinggi BLU yang harus kita ikuti. Kita penggunaan biayanya tidak boleh untuk ini, penggunaan ini tidak boleh untuk ini, gitu. Tidak bebas kita menggunakan dana yang kita miliki. Tapi kalau udah PTNBH itu mereka mengatur sendiri, perguruan tinggi itu mengatur sendiri eh, dana yang mereka miliki untuk penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan. Kemudian daya saing, ini kan daya saing ya. Daya saing ini sebenarnya berkaitan dengan input input dari perguruan tinggi Islam. Jadi kalau kita lihat sampai sekarang pun masih banyak yang mengutamakan masuk perguruan tinggi umum dulu, baru kemudian kalau tidak lulus masuk ke perguruan tinggi Islam. Walaupun perguruan tinggi Islam negeri ya, rata-rata eh, siswa-siswa sekarang ini kalau mau mendaftar itu ya diutamakan lah yang seperti Universitas Brawijaya mungkin atau Universitas Negeri Malang, UNP, UNAN, eh, apalagi UI, ITB, Unpad. Baru setelah itu kalau memang tidak lulus di sana masuk UIN Jakarta, UIN apa sampai di UIN Bukit Tinggi gitu. Ya, jadi itu jadi apa ya daya saing ini sebenarnya sangat berpengaruh dari inputnya. Kalau ini gini, kalau perguruan tinggi umum yang sudah besar-besar itu mereka tentu menetapkan grade yang tinggi ya. Jadi grade yang tinggi itu tentu em, kalau kita tarik kesimpulannya secara umum itu inputnya yang bagus-bagus gitu. Nah, kemudian tinggallah untuk perguruan tinggi Islam input yang sisa-sisa dari sana gitu ya. Itu maksudnya itu logikanya seperti itu. Tapi kan memang iya kan. Terutama Ananda yang dari SMA pasti mengutamakan masuk perguruan tinggi umum dulu. Baru kemudian kalau tidak lulus masuk ke nah, itu kan sudah nampak gambarannya seperti apa. Jadi kalau kita berbicara daya saing, ya masih wajar lah kalau perguruan tinggi Islam ini masih di bawah perguruan tinggi umum. Kemudian juga relevansi kurikulum. Relevansi kurikulum, kalau kita lihat dalam rangka perubahan kurikulum, itu lebih cepat perguruan tinggi umum itu mengimplementasikan perubahan kurikulum yang ada dalam rangka menjawab tantangan zaman. Contohnya aja apalah kurikulum Merdeka ya. Kurikulum Merdeka itu walaupun kalau menurut saya pribadi itu kurang cocok dipakai untuk tingkat sekolah menengah, tapi di perguruan tinggi itu bisa dipakai.
bagus malahan karena yang namanya di perguruan tinggi di kurikulum Merdeka itu kan kita tidak hanya terbatas pembelajaran itu di kelas. Kegiatan-kegiatan kita di luar kelas yang dia masuk dalam item yang 7 ya kalau nggak salah dalam kurikulum Merdeka itu bisa dikonversi nilainya menjadi nilai mata kuliah. Dan bagus itu sebenarnya kalau untuk perguruan tinggi, walaupun untuk sekolah itu menurut saya itu kurang tepat. Dan udah diterapkan itu di PTU, baru kemudian PTIN melakukan sosialisasi. Nah, kita selalu terlambat untuk hal-hal yang seperti itu. Nah, kemudian apa kontribusi perguruan tinggi Islam dalam pembangunan nasional ini? Yang pertama itu terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Jadi sebenarnya walaupun apapun ya, perguruan tinggi Islam ini mencetak lulusan yang berkompeten dan berkontribusi pada pembangunan nasional. Kan tidak semua dalam pembentukan SDM untuk pembangunan nasional ini kan tidak seluruhnya dari PTU. Banyak juga kok yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi Islam. Kemudian juga dalam rangka pengabdian masyarakat. Nah, dalam rangka pengabdian masyarakat, perguruan tinggi Islam ini aktif melakukan pengabdian masyarakat seperti program pemberdayaan dan juga pendampingan. Lalu ada juga di penelitian terapan. Hasil penelitian di perguruan tinggi Islam ini dapat diterapkan untuk memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, karena berhubung juga masyarakat kita dominannya masih kita mayoritas Muslim ya. Jadi memang penelitian-penelitian yang dilakukan hasilnya itu diharapkan mampu menjadi jalan keluar dari permasalahan-permasalahan umat Islam yang ada. Kemudian preservasi budaya. Jadi perguruan tinggi Islam ini juga berperan dalam melestarikan budaya dan tradisi Islam di Indonesia. Kemudian bagaimana inovasi dan pengembangan program studi di perguruan tinggi Islam ini? Jadi seperti yang tadi, kalau kita sudah mencapai di statusnya sebagai UIN, maka tentu sangat dituntut untuk melakukan pengembangan program studi yang ada. Jadi seharusnya sudah ada program studi seperti yang teknologi informasi, kemudian ekonomi dan bisnis, kemudian kesehatan dan juga lingkungan gitu. Jadi tidak terfokus hanya pada perguruan program studi ya, program studi keagamaan. Nah, secara idealnya, kualitas pendidikan dan kompetensi lulusan perguruan tinggi Islam ini harus kurikulum yang dipakai itu harus kurikulum yang terintegrasi. Yang terintegrasi ini maksudnya apa? Yang ada perpaduan antara ilmu agama dan ilmu umumnya. Kemudian ada peningkatan kompetensi bagi lulusannya. Makanya Ibu sering menyampaikan ke Ananda kalau masih sama Ananda dari awal masuk sampai mau keluar ini masih seperti itu juga kompetensinya, berarti belum mencapai lagi capaian lulusan karena tidak ada peningkatan kompetensinya. Kalau hanya bergantung pada skripsi ya, skripsi itu kan tah siapa pula yang membuat skripsi itu belum belum tahu gitu. Tah iya Ananda yang buat, tah diupahin pula ke orang membuat skripsinya. Makanya nanti ketika ujian itu kayak orang mabuk aja menjawab pertanyaan dari penguji. Ya kan? Karena memang bukan dia sendiri yang membuat skripsinya, penelitiannya. Kemudian peluang kerja itu luas. Sebenarnya kalau peluang kerja ini sekarang untuk lulusan dari perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi Islam itu sudah hampir setara lah. Karena kita untuk lowongan pekerjaan itu kan tergantung pada jurusan yang kita ambil. Jadi tidak, walaupun mungkin di beberapa instansi tetap dibedakan, umpamanya oh lulusan dari mana, eh PTIK mana, UIN Bukit Tinggi. Ada satu lagi lulusan mana, PTIK mana, Universitas Brawijaya katanya.
Dan ada sebagian yang memang mengutamakan perguruan tinggi umum yang memang secara kualitas sudah diakui lebih baik dari yang lainnya. Tapi itu tidak semuanya. Contohnya dalam perekrutan ASN kan tidak ada apa ya, asal perguruan tinggi kita ini tidak menjadi masalah. Pokoknya dia terakreditasi. Kemudian dalam rangka pengembangan perguruan tinggi Islam ini, tentu harus dilakukan kerjasama dengan pihak-pihak eksternal. Jadi kalau kita mau berkembang, tentu enggak kita-kita aja yang daurnya di dalam ini ya. Tentu harus ada kerjasama dengan pihak-pihak eksternal. Contohnya dari pemerintah, kemudian dari sektor industri. Kalau kita ada jurusan tekniknya ya. Kemudian organisasi keagamaan ini sangat penting tentunya. Kemudian baru masyarakat. Jadi kalau kalau kita bekerja sama dengan organisasi keagamaan bukan berarti kita memihak organisasi keagamaan tertentu. Jadi kita berafiliasi dengan seluruh organisasi keagamaan. Kemudian strategi peningkatan daya saing perguruan tinggi Islam itu dilakukan melalui apa? Yang pertama, eh, dari segi peningkatan kualitas. Itu dari segi peningkatan kualitas pendidikannya, penelitiannya, kemudian pengabdian kepada masyarakat. Kemudian yang kedua itu ada internasionalisasi. Internasionalisasi. Dan kita sudah melakukan itu. Kan sekarang ini ada em, International Office ya. Di UIN Bukit Tinggi ini kan ada International Office yang tugasnya itu melakukan kerjasama dengan pihak-pihak luar negeri dari dengan pihak perguruan tinggi luar negeri gitu. Yang tujuannya itu nanti bisa entah itu pertukaran mahasiswa atau penyediaan beasiswa dan lain sebagainya macamnya. Kemudian juga ada inovasi kurikulum. Ini penting ini inovasi kurikulum ini. Karena kalau kurikulum kita tidak update, maka tentu akan tertinggal dari tuntutan perkembangan zaman. Oke, ada pertanyaan?